It's good to see you here with me. I'm glad that you came. Shalom adik-adik sekalian. Lause sangat gembira hari ini. Lause bisa bersama-sama dengan Lause Edward menemani kalian beribadah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan terima kasih pada Tuhan atas pemeliharaannya. Mari. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur pada hari ini diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih juga atas kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam setiap kehidupan kita, hendaklah kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai sebagai anak Tuhan justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Salah satu tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan adalah melakukan dosa. Jadi, yuk pada hari ini kita menjaga hati kita agar tidak melakukan dosa. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Hore! Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give
be burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Halo anak-anak, senang sekali loh Ivana bisa berjumpa dengan kalian lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman hari ini dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, Nusu mau mengajak kalian semua untuk flashback ya. Flashback kita mau mengingat lagi cerita-cerita yang minggu lalu. Nah yang paling gampang diingat nih, cerita yang minggu lalu. Minggu lalu kita merayakan apa? Ya, Pentakosta. Kita merayakan Pentakosta. Tuhan mengirim Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Dan pada waktu itu, orang-orang percaya bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa dan mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Kemudian kita mau mundur lagi. Kita mau mengingat beberapa minggu yang lalu kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agung untuk kita semua supaya kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya. Lalu kita mau ingat lagi cerita-cerita yang minggu-minggunya lalu lagi ya, yaitu cerita tentang Bapak Paulus. Kalian pasti ingat kan Bapak Paulus? Bapak Paulus yang awalnya dia membenci pengikut jalan Tuhan, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik dan dia berubah 180 derajat. Dia menjadi pengikut Tuhan, dia memberitakan tentang Injil, mengajar tentang Tuhan, bahkan Tuhan memakai Bapak Paulus ini mengabarkan Injil ke banyak sekali tempat. Nah, ketika Bapak Paulus ini mengabarkan Injil ya, perjalanannya itu tidak selalu lancar ya. Kadang-kadang dia juga mengalami tantangan, mengalami masalah. Ada orang yang tidak suka ya, ada yang menerima, ada yang percaya, tapi juga ada yang nggak suka, ada yang melawan, ada yang mengusir dia. Nah, Bapak Paulus ini suatu ketika dia tinggal di Roma ya, dia tinggal di Roma selama 2 tahun, kemudian dia mengajar tentang Tuhan Yesus setiap hari dan dia memberitakan tentang Tuhan. Tuhan ini benar-benar memakai Bapak Paulus untuk mengabarkan Injil, membangun gerejanya. Nah, anak-anak, kita mau melihat ya perkembangan gereja Tuhan dari masa ke masa. Ketika para misionaris Kristen ya di Roma itu mulai banyak berbicara tentang Injil, kemudian mereka melawan dewa-dewa palsu yang ada di Roma. Pemerintahan Roma itu mulai tidak suka. Kenapa? Karena ini ya orang-orang Kristen ini membuat masalah gitu ya, mengacaukan gitu. Mereka bilang kalau ini dewa-dewa palsu, mereka nggak suka. Kemudian mulailah pada zaman Kaisar Nero ya, ini orang-orang Roma ini memburu orang-orang Kristen ya, diburu dan ditangkap. Kemudian ada beberapa orang yang dibunuh juga. Nah, dipercaya juga Petrus dan Paulus juga dibunuh karena Injil pada zaman Kaisar Nero ini. Wah, pastinya banyak murid-murid yang lain sangat sedih ya ketika Petrus dan Paulus dibunuh. Mereka menghadapi banyak penderitaan, penganiayaan ketika mereka mengikut Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan selalu menyertai umatnya dan memberikan kekuatan kepada mereka supaya bisa terus mengabarkan Injil dan membangun gerejanya. Dalam perkembangannya, gereja itu juga pernah mengalami krisis ketika orang-orang itu
disuruh membayar supaya dosanya itu bisa dihapuskan. Wah, pengajaran dari mana ini ya? Kemudian terjadilah reformasi ya, muncullah ada seseorang yang namanya Martin Luther. Martin Luther ini memakukan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Martin Luther mengajarkan kita bahwa keselamatan itu didapatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus saja, bukan melalui perbuatan baik. Apalagi kalau orang itu disuruh membayar supaya dosanya bisa dihapuskan. Wah, itu sungguh-sungguh salah ya. Kita diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita iman untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Allah tidak hanya memakai Martin Luther untuk membangun gerejanya. Allah juga memakai banyak orang. Ada contoh lagi adalah Allah memakai John Calvin. Ya, John Calvin ini adalah orang yang pandai dalam menjelaskan Alkitab. John Calvin mengajarkan kepada kita juga kalau Tuhanlah yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan kita. Bahwa kita ini tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Tuhanlah yang mencari dan menyelamatkan kita. Kemudian Allah juga memakai orang-orang seperti Robert Raikes ya. Dia memulai sekolah minggu di Inggris dan kemudian sekolah minggu ini berkembang ya. Terus dari Inggris ke Amerika mengajak banyak anak-anak untuk belajar firman Tuhan. Nah, pada zaman dahulu ya anak-anak, Alkitab kita ini ditulis menggunakan tangan ya. Jadi kalau mau memperbanyak Alkitab itu orang tuh harus menyalin dengan tangan huruf per huruf. Wah, kalian bisa bayangkan ya, pasti lama sekali gitu. Disalin di atas gulungan kertas papirus atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Kemudian setelah ditemukannya mesin cetak ya, Alkitab ini bisa diperbanyak dengan cepat dan lebih mudah, kemudian didistribusikan ke seluruh dunia sehingga banyak orang bisa membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sendiri, tidak harus menunggu saat Alkitab dibacakan. Nah, pada zaman sekarang kita juga bisa mengakses Alkitab dengan lebih mudah lagi ya, kita punya Alkitab dalam bentuk digital di handphone. Nah, kalau kalian mau cari sesuatu ya, zaman dulu Losu kecil kalau mau cari sesuatu di Alkitab Losu pakai yang namanya ini konkordansi Alkitab ya. Di situ bisa cari, oh ini di bagian mana ya, di bagian Alkitab mana ini. Kalau sekarang kalian tinggal buka handphone atau buka Google gitu ya, kalian search kata apa yang ingin kalian cari dan langsung bisa ketemu. Hal itu tentu saja memudahkan kita untuk belajar ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan fasilitas itu, kalian juga harus gunakan untuk belajar Alkitab lebih lagi ya, lebih dalam lagi. Nah, anak-anak, karena anugerah Allah kita diselamatkan ya. Kita sudah diselamatkan, kita percaya kepada Yesus. Setelah itu apa yang harus kita perbuat ya? Kita sudah diselamatkan, kita ini menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma ya, gratis tapi tidak murahan ya. Anugerah Allah yang gratis tapi tidak murahan. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, yang kita lakukan apa? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita harus tumbuh dalam iman kita. Dan kita juga harus menjadi saksi. Saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana ya Losu caranya menjadi saksi? Ya, kalian bisa menjadi saksi melalui perbuatan kalian. Perbuatan bagaimana? Misalnya kalian menghormati orang tua, kalian bisa menolong teman di sekolah, atau kalian bisa bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kalian, misalnya kepada pembantu di rumah, atau kepada Pak Sopir, atau kepada tetangga, siapapun yang kalian jumpai. Atau kalian bisa melayani Tuhan lewat suara kalian, kalau kalian suka menyanyi, kalian bisa bergabung di paduan suara atau vokal group. Atau kalian juga bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menurut kalian tuh perlu gitu ya. Mereka belum kenal Tuhan Yesus, kalian ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Nah itu ya anak-anak, Losu mau mengajak kita semua. Kita sudah belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan bekerja ya, Roh Kudus bekerja dalam hati ini orang-orang percaya, supaya mereka diberikan kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus yang sama itu pun bekerja dalam hati kita, memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan.
Oke anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita ulang sekali lagi ya. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sekian cerita Lose hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan, tolong kami supaya kami Tuhan bergantung kepada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami. Tolong berikan kami kekuatan dan keberanian supaya kami boleh bercerita tentang Tuhan Yesus, kami boleh bersaksi melalui perbuatan, melalui suara kami, melalui cerita kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui rekening GKA Gloria atau scan QRIS berikut ini. What the? How'd it go for it? You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. I got it. Oh my God. Fighting this. I don't wanna. Hey, look, I already know everything about it. No smell, no taste. Won't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life, like pizza. Wow, it's my life. Get back. No way! There I am. What are we waiting for? Wait, not me! Where you walk from now on. But what about Terry? We worked it out with Terry. Thanks. So, what do you think you'll do?
Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita telah usai. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Dan jangan lupa anak-anak share video ibadah kita hari ini kepada teman saudara yang belum mendengarkan firman Tuhan. Sehingga mereka juga bisa terberkati. Anak-anak, kita akan ketemu kembali pada hari Minggu depan pukul 10.15 di Zoom yang sama. Happy Sunday. God love you. Bye.